Ayo sekarang kita mundur ke dalam diri kita. Sudah terlalu lama kita keluar dari diri kita sehingga kehilangan banyak hikmah yang ada dalam diri kita sendiri. Terlalu lama kita membaca orang lain, memvonis orang lain, menilai orang lain. Saatnya kita nilai diri kita sendiri. Saatnya sibuk dengan diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Terus, ini diantara keywordnya Plotinus. Untuk berhadapan dengan Tuhan, itu God is not external to anyone, but is present with all things, though they are ignorant that he is so. Ini menjelaskan yang tadi ya. Tuhan itu tidak ada di mana-mana. Tidak di luar diri kita. Tapi dia ada dalam segala sesuatu. Meskipun segala sesuatu termasuk kita itu ignorant. Ignorant itu bisa tidak tahu, bisa tidak peduli. Tapi kamu tidak peduli pun Tuhan ada dalam diri kita. Dan operatif itu maksudnya berperan. Tuhan itu sangat sayang terhadap kita, maka kamu peduli apa tidak terhadap dia, itu kan kamu bisa menikmati rasa sayang, rasa kasihnya Tuhan dalam hidupmu. Orang paling jahat sekalipun sok-sok yo beruntung. Hidupnya kadang yo nyaman, yo enak. Itu kan kerja Tuhan dalam dirinya. Dia tidak sadar sama sekali, bahkan tidak percaya. Orang ateis itu kan anti Tuhan, tidak percaya. Masa ada sesuatu yang namanya Tuhan. Tapi kan dia menikmati fasilitas-fasilitas yang diberikan Tuhan dalam hidupnya. Meskipun dia tidak sadar. Tapi Tuhan nggak masalah, ya tetap di situ. Coba Tuhan pergi, udah aku nggak ada di situ, urus-urusanku sendiri, wassalam sudah. Tapi kan nggak. Mau kadang-kadang filosof-filosof ateis itu malah terkenal luar biasa. Kamu kaji, kamu pelajari, bukunya kamu beli. Loh, itu kan di antara bukti bahwa Tuhan tidak di luar dari diri kita, tapi di dalam dengan segala karakternya. Jadi ini inti teorinya Plotinus. Maka berbahagialah yang kamu sadar bahwa Tuhan ada dalam dirimu. Dan operatif, gak cuma tahu tapi sadar. Sadar itu berarti operatif. Operatif itu berarti fungsional. Ada pengaruhnya terhadap hidupmu. Selama ini kamu cuma ngerti saja, tapi gak berpengaruh. Buktinya apa? Kadang-kadang kamu sengaja salah, sengaja keliru juga gak kaget. Tidak ragu-ragu. Alah Pak, bohong dikit-dikit tidak apa-apa lah. Terjang aja, santai aja. Lupa sholat, alah lupa, tidak ada hukumnya, santai aja, tenang aja. Karena kamu sering gitu, sering menyepelekan. Itu menunjukkan bahwa kamu tahu Tuhan itu ada dalam dirimu, tapi kamu cuekin. Ya untungnya Tuhan gak tersinggung. Kalau Tuhan tersinggung, dikepruk kamu. Kamu sudah tiap hari dibantu, tiap hari dikasih fasilitas macam-macam, masih melupakan aku. Masih lebih penting pikiranmu sendiri, masih lebih penting gagasanmu sendiri, nafsumu sendiri, hasratmu sendiri, kan gitu. Tiap hari yang kita nomor satu kan itu. Orang yang sadar ada Allah itu kalau mau ngapain aja, day to day, langkah demi langkah, merujuknya ke dalam. Selalu izin, ya Allah, kalau gini setuju ndak? Ridho ndak kalau gini, kan gitu. Harusnya, kalau kamu sadar selalu, katanya saya Siti Jenar, dia lebih dekat dari urat nadi, motif dari Al-Quran. Akrobu min hablil warid. Lebih dekat hablul warid itu kan di sini, di otot yang ada di leher ini. Lebih dekat dari hablul warid berarti apa? Ini kan nyawamu. Diputus saja kamu, wallahu a'lam bishawab. Maka Allah lebih dekat bahkan dari nyawamu sendiri.
dalam hidupmu. Oleh karena itu, hanya orang tidak pinter yang tidak sadar keberadaan Allah, dan hanya orang bodoh yang sudah sadar tapi tidak fungsional keberadaan Allah dalam hidupnya. Cuma ya untuk mencapai ke sini tetap latihan, pelan-pelan, jangan kesusu. Yo nanti habis ini sih kamu semangat, wah iya Pak ini ingin praktekkan. Biasanya terus lupa, sampai kamar aja sudah lupa. Harus kamu rancang sendiri pelan-pelan. Jalurnya tadi. Jadi untuk ketemu Allah kan tadi ada jalur-jalur itu, bisa filsafat, teologi, pengalaman sehari-hari. Dimulai dari kesadaran dulu, pelan-pelan membersihkan diri, kemudian mengalami pencerahan sampai perfection. Jadi kalau bahasanya sufi, makom demi makom. Jangan ujuk-ujuk pingin jadi wali yang sudah ekstase bersatu sama Allah. Kalau ujuk-ujuk ke situ ya lagi-lagi kamu tidak nyampe. Hasilnya paling acting. Acting ekstase, acting merindukan Allah, acting merindukan Nabi, padahal tidak, ya cuma acting aja. Harus masuk dalam dirimu, jangan cuma acting. Kamu kan gak suka orang pencitraan. Kamu juga jangan pencitraan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa dihapusi. Ya, kalau manusia sih kamu kasih pencitraan mungkin mereka percaya. Kamu ke masjid pakai jubah, jenggotmu dipanjangin, wong takut sama kamu. Tapi kalau Allah kan gak bisa kamu pencitraan kayak gitu. Kalau kamu gak percaya ya kalau kamu ke kampung misalnya, kamu pakailah jubah, jenggotmu dipanjangin dikit, pakai serban, datang paling awal, duduk paling depan. Kamu keluar masjid orang rebutan salaman. Itu karena pencitraan. Kamu cuma gaya tapi isinya nggak ada. Kayak artis dari wali tadi. Jadi actionnya sih action wali, subhanallah, subhanallah. Tapi habis syuting ya sudah. Kayak kamu kan habis pakai serban pulang ke kamar ya lagi-lagi buka laptop, yang dilihat itu, yang ditonton itu, yang dibaca itu. Kayamu juga begitu. Karena tadi waktu keluar cuma acting. Oke. Makanya jangan mudah ketipu oleh TV. TV itu semuanya acting. Wong memang tontonan. Tapi banyak orang marah, banyak orang ketipu hari ini gara-gara TV. Kamu ketipu oleh acting. Wong mereka juga acting. Seolah-olah gegeran. Sering loh seolah-olah gegeran itu. Nanti begitu waktunya iklan, ketawa-ketawa, salaman, ngabisin minum. Syuting lagi, take action, marah lagi. Gak bisa ini. Iklan, minum lagi, ketawa-ketawa, peluk-pelukan. Ya 1-2 kali saya lihat begitu. Makanya kalian gak usah ketipu. Kalau wah ini gegeran, ini di TV gegeran ini. Padahal itu acting. Kalau gak gitu gak dibayar dia. Kalau begitu wawancara kok, wah kita itu sama, gak ada perbedaan. Yang penting rukun aja, ya gak situ syuting. Mesti harus gegeran ini, perspektifnya masing-masing. Nah itu namanya acting. Maka cukup TV aja yang acting, kamu ndak usah acting dalam hidupmu. Serius. Ya. Terus sekarang manusia. Dari semua gagasan awal kosmologi tadi, maka berdasarkan teorinya Plotinus, manusia itu punya 3 dimensi. Ada aspek bodinya. Body itu maksudnya fisik ya, bukan body kayak wow bodinya, bukan itu. Jadi maksudnya fisiknya ya. Kamu kan sering pakai istilah body. Ya, jadi fisiknya, terus ada jiwanya, soulnya, terus spiritnya. Yang spiritual tadi termasuk entitas ketuhanan itu adanya di spirit. Paling dalam. Jiwanya namanya intuitive soul. Sifatnya intuitif. Pengetahuannya huduri, langsung. Baru setelah itu ada lapisan lebih luar lagi namanya jiwa. Jiwa itu ada 2, reasoning soul sama unreasoning soul. Yang satu lebih dalam, yang satu lebih luar. Reasoning soul itu akal, intelek. Jadi yang akalmu kerja, rasiomu jalan, itu reasoning soul. Bagian jiwa yang setengah. Bagian jiwa yang satunya lagi adalah unreasoning soul. Mentalmu, nafsumu, hasratmu, ambisimu,
itu ada di unreasoning soul. Kalau body, ya dunia materi, nggak perlu saya jelaskan. Jadi hidupmu itu paling tidak ada 3 lapis. Atau kalau jiwa itu 2 lapis berarti 4. Intuitive soul yang paling dalam, kemudian reasoning soul lebih luarnya, lebih luar lagi unreasoning soul, dan yang paling luar itu material world. Tubuhmu, fisikmu, rambutmu, hidungmu itu material. Semakin ke dalam, itu semakin spiritual. Lapis pertama jiwa, unreasoning. Hasrat, nafsu, ambisi. Makanya nafsu itu dekat sama materi. Karakternya biasanya karakter materi. Hasrat itu kebanyakan materi. Unreasoning. Masuk ke dalam lagi ada reasoning soul. Akal, intelek. Akal dekat dengan nafsu tapi juga dekat sama Tuhan. Kalau ingin akalmu canggih, akrablah dengan Tuhan. Jangan akrab sama nafsu. Jangan akrab sama hasrat. Itu akalmu akan lebih jernih. Ketika akalmu lebih dekat sama nafsu sama hasrat, nanti nafsu sama hasrat bahkan sama materi akan jadi penghalangmu untuk ketemu dengan intuitive soul. Yang di situ ada unsur ketuhanan. Uraian ini nanti banyak dipakai oleh aliran-aliran tasawuf, beberapa torekot pakai ini. Biasanya pakai istilah latoif, pakai istilah dengan dilebih komplekskan. Tapi secara umum isinya itu ada body, ada soul, ada spirit. Yang spiritual itu spirit, yang mental itu soul, yang body itu yang materi. Yang materi itu pada saatnya akan musnah. Ya kalau tubuh kita kan pada gilirannya juga musnah. Yang unreasoning mengikuti materi karena karakternya materi, dia akan musnah. Yang reasoning ini tergantung dia nanti, dia lengketnya sama yang lebih dalam atau yang lebih luar. Kalau yang lebih luar, pakai logikanya Plotinus, ya dia akan lahir kembali, dapat meter baru untuk menyelesaikan tugasnya biar ketemu Tuhannya. Kalau di kita itu ya, kalau dia lebih lengket dengan yang luar, maka akan menikmati indahnya neraka. Disiksa dulu sampai bersih, sampai kemelekatan itu mungkin dengan yang nafsu duniawi habis, baru nanti bisa naik kelas ketemu intuitive soul, ketemu yang dimensi ketuhanan. Makanya para sufi itu biasanya menyarankan hasrat, nafsu, meter itu lemahkanlah. Ketika dia lemah, dia tidak akan bisa digantungi apa-apa. Tidak akan bisa bikin orang tertarik, nggak akan bisa bikin orang melekat di situ kalau dia lemah. Tapi kalau dia kuat, biasanya ya menggoda reasoning soul untuk nempel di situ. Maka tadi ada purifikasi. Purifikasi itu membersihkan reasoning soul dari kotoran-kotoran mental, kotoran-kotoran material. Oke. Terus, jadi hidup kita isinya ini, katanya Plotinus. Nah, oleh karena itu, perhatikan soul kita. Perhatikan 3 bagian. Ini terusannya yang tadi. Simbolnya apa? Yang spirit tadi, simbolnya adalah head, mind. Kemudian yang kedua, yang jiwa itu simbolnya head. Yang ketiga simbolnya belly. Belly itu lingkar perut. Jadi perut, hati, akal. Semakin ke atas itu berarti semakin dalam. Maka hidup orientasinya ke atas, tidak ke bawah. Gimana caranya yang bawah mendukung yang atas. Jangan dibalik, yang atas ngopeni yang bawah terus. Itu dibalik.
Yang bawah itu asal dipenuhi minimal, dia akan bisa mendukung atas. Kalau dipenuhi berlebihan, ngerusak yang atas. Entah perut, entah bawahnya. Ya, loh. Tapi harus dipenuhi sesuai porsinya. Kalau kebanyakan dia merusak yang atas. Baik isi perut maupun kebutuhan bawah perut. Bawah perut itu kalau overdosis juga ngerusak yang atas. Jangan salah, yang di dalam perut juga overdosis ngerusak yang atas. Kebanyakan makan mesti kamu ngantuk. Baca enggak bisa. Tapi lapar sekali juga enggak bisa. Harus pas porsinya. Itu belly, appetite, desire. Kondisinya apa? Harus lack of disturbance. Kondisinya tidak susah aja, tidak kekurangan. Sudah. Kalau urusan perut dan bawahnya itu beres, kita akan bahagia, nyaman di situ. Cuma jangan berhenti di situ. Bereskan juga dunia hati, dunia batin, dunia mental. Kadang-kadang belly-nya beres, tapi head-nya nggak beres, ya kita tetap sengsara. Will, impulse, feeling, rasa itu kan. Duit banyak tapi stres kan gak enak. Pacar cantik tapi sumpek juga gak enak. Loh, wadahnya sih kelihatan enak. Orang lihatnya wah enak sampean duitnya banyak, pacarnya cakep. Tapi dia stres tiap hari. Itu juga enggak enak. Maka level kedua harus dibereskan. Freedom from suffering. Bebas dari rasa sakit mental. Jadi bebas. Kalau ini sudah, baru masuk ke yang lebih dalam, head, mind, spiritual. Spiritual itu dalam rangka apa? Stillness. Stillness itu kemantapan, kemandirian, stabilitas. Biar hidupmu kokoh, mantep, berakar di dunia spiritual. Kalau yang kedua tadi kan hatinya nggak sakit, nyaman, enak. Tapi manusia itu naik turun. Kalau nggak didukung spiritualitas yang tinggi, waktu turun orang bisa stres luar biasa. Tapi kalau didukung dalamnya still, dalamnya kokoh, kuat, spiritualitasnya tangguh, apapun yang terjadi di head sama belly itu tidak terlalu berpengaruh. Jadi mungkin belly-nya nggak terlalu terpenuhi. Misalnya miskin, tidak punya istri, kuliah tidak lulus-lulus misalnya. Itu kan sumpek di bawah, stres terus, mulai perut, bawah perut, itu sumpek terus. Tapi kalau spiritualitasnya tangguh, ini kan bisa diatasi, tidak bikin hidup rusak. Sudahlah, wong makanan aja kok, kan gitu. Alah wong pasangan hidup aja kok. Kalau ada ya ayo, kalau nggak ada ya sudah. Itu karena spiritualitasnya sudah kokoh. Allah yang ngatur kok. Itu spiritualitasnya kokoh. Jadi kondisi mental itu dari enak, lack of disturbance itu kan enak, bebas dari sakit itu berarti nyaman, kemudian stillness. Stillness itu bahasa agamanya sakinah. Tenang, kokoh, nyaman. Itu sakinah. Makanya orang nikah itu kan naiknya 3 itu kan. Mawaddah, rohmah, sakinah. Lack of disturbance secara fisik puas, secara mental nyaman, baru setelah itu sakinah. Mantap, kokoh, hidupnya tenang. Itu level. Kalau sudah tenang, yang bawah terganggu nggak masalah. Tiba-tiba miskin nggak masalah, bisa mengatasi. Ada masalah yang bikin sumpek, nggak bikin hidup kacau. Karena sudah stillness, sudah kokoh, sudah mantap. Jadi ini pergerakan jiwa dan bagian-bagian jiwa. Kalian harus cerdas memanage 3 bagian ini. Salah porsi, salah proporsi, hidupmu jungkir balik kacau. Oke, jadi puncaknya yaitu tadi. Kalau yang head itu puncaknya pencerahan spiritual.
Kalau yang heart puncaknya kebebasan, tidak ada ikatan apapun, hidupmu nyaman, gak stres. Dan yang belly itu puncaknya kebahagiaan. Nanti Plotinus tidak terlalu suka dengan kemarin kita bahas Epikureanisme. Jadi Epikuros katanya Plotinus hanya fokus di belly, di yang pertama. Kesenangan yang sifatnya fisik, kebahagiaan yang sifatnya fisik. Dia lebih suka ke stoik yang minggu lalu. Terus ini kalimatnya lagi. Kalau kalian gagal manage hidupmu, kamu akan jatuh satu di antara dua. Kamu masuk ke wilayah the gods atau masuk ke wilayah the beast. Karena Tuhan itu ketuhanan, maka sebenarnya the god itu the beauty. Jadi beauty and the beast. Ya, lo itu sufi itu. Kamu tinggal milih. Kamu mau milih wilayah beauty apa wilayah the beast. Hidupmu sebenarnya pilihan satu di antara dua itu. Mankind is poised midway. Dia ada di persimpangan antara the god and the beast. Mana yang kamu pilih? Ketika kamu salah mengelola jiwa tadi, kamu akan masuk ke wilayah the beast. Tapi kalau kamu tepat meramunya, kamu akan berada di ranah the god, di ranah ketuhanan. Nah, silahkan kamu baca sendiri dirimu, hidupmu itu lebih bau Tuhan apa bau ambisi, bau hasrat, bau dunia? Ya kamu sendiri yang tahu. Mungkin untuk sementara kamu baca-baca postinganmu selama ini, itu bau Tuhannya berapa persen, bau dunianya berapa persen, bau ambisimu berapa persen, bau pamernya berapa persen, bau. Itu akan ketahuan. Kamu sebenarnya ada di ranah the god apa the beast. Coraknya, itu sarannya Plotinus. Kalau ini kepotong tulisannya, etikanya Plotinus. Jadi katanya Plotinus, ya saya jelaskan tadi, manusia itu bebas. Kenapa manusia itu bebas? Karena manusia dalam dirinya ada Tuhan. Dan karakter Tuhan yang paling dasar itu kan kebebasan. Tuhan kan yang punya irodah dan kudroh, itu bebas. Karena manusia punya potensi itu, manusia punya kualitas kebebasan. Dan kebebasannya diiringi bedanya sama Tuhan. Kalau manusia dia harus tanggung jawab. Itu bedanya kebebasan manusia sama kebebasan Tuhan. Kalau Tuhan nggak bisa kita tuntut tanggung jawab. Ya Tuhan, Kau yang menakdirkan aku tidak terlalu cakep. Ayo tanggung jawab, cariin aku yang cakep. Tidak bisa. Suka-suka Tuhan, kamu mau dikasih apa enggak, suka-suka Tuhan. Beda sama kebebasannya manusia. Kalau manusia bebas harus tanggung jawab. Siapa tadi yang mecahin gelas? Ayo diberesin. Nah, itu bebas dan tanggung. Kamu bebas mecah gelas, cuma harus tanggung jawab. Nah itu bebasnya manusia sama bebasnya Tuhan. Kalau yang tentang politik, mungkin kapan-kapan kita ngomong khusus. Katanya Plotinus, secara umum manusia itu harus menjalankan tugas sosialnya. Tertarik atau enggak tertarik. Manusia harus berpolitik, mau atau tidak. Sesuai tentunya, sesuai peran, porsi, dan posisinya. Karena disitulah nanti antara lain sumbernya kebahagiaan. Jalurnya memang kita makhluk sosial, ya harus memenuhi takdir sebagai makhluk sosial. Kalau tidak, dunia kacau. Jangan, Pak, politik itu kotor, Pak. Saya enggak mau politik, semua enggak mau politik, nyoblos enggak mau, apa-apa enggak mau. Itu nanti kacau. Ya berpolitiklah sesuai porsimu, sesuai proporsimu. Ya kalau kamu levelnya hanya pencoblos, ya pencoblos saja. Nggak usah gaya kayak DPR, nggak usah gaya kayak KPU, kayak Panwaslu. Kecuali kamu memang Panwas, KPU, atau yang nyalon gubernur. Hari ini orang kebolak-balik di sini. Nggak sadar posisinya apa,
kemudian berlaku kayak yang bukan posisinya. Itu sumbernya chaos. Oke. Padahal kalau semuanya on the right track, katanya Plotinus, the world is knowable, harmonious, and good. Dunia ini bisa dibaca, bisa diingat operasinya. Dan dia harmonis, dan dia pasti baik. Yang bikin rusak kita, yang mengacaukan ritmenya. Tidak menjaga segala sesuatu sesuai porsi dan proporsi. Padahal hukum asalnya hidup ini baik dan harmonis. Bukan jelek. Manusia itu kalau kembali ke fitrahnya baik. Justru ketika kita jahat, ketika rusak-rusakan, kacau-kacauan, itu kita sebenarnya sedang lari dari fitrah kita. Jadi tentang dunia itu hukum asalnya harmonis dan baik. Karena itu segala sesuatu di dunia ini harus kita posisikan, kita baca sesuai porsi dan proporsinya. Ada banyak tanda. Tanda itu maksudnya segala yang bisa dibaca. Jadi kalau semuanya on the right track akan baik. Kelemahannya di situ. Segalanya ini satu, segalanya ini seirama. Bayangkan alam semesta ini kayak satu tubuh. Ada yang bagian tangan, bagian kaki, bagian kepala. Masing-masing kalau menjalankan fungsinya secara pas, ya alam ini harmonis. Tapi kalau tangan berperan jadi kepala, susah. Kepala main jadi kaki, susah lagi kayak orang sulapan. Tangan harusnya memegang malah melihat, itu kan nggak bisa. Coba dilihat. Enggak. Dilihat itu ini, yang gini kan tukang sulap. Coba lihat. Lihatlah pakai ini kok, coba lihat tangan. Nah itu salah, makanya kamu ketipu karena lihat itu pakai mata. Kamu lihat tangannya. Jadi percayalah, hidup ini nggak perlu jelimet, jalani aja sesuai tracknya. Maka akan harmonis. Yang tangan jadi tangan, yang hidung jadi hidung, yang mulut jadi mulut. Makan lewat mulut dikunyah, bukan lewat hidung. Hidung nggak perlu demo, aku juga pengen ngunyah. Karena kalau hidung dipaksa ngunyah, jadinya kamu keselak. Hidup itu begitu. Makanya kamu nggak perlu iri. Enak ya itu yang jadi presiden. Loh ya perannya sendiri-sendiri. Kamu masih mahasiswa. Jadilah mahasiswa. Besok kalau jadi presiden beneran, baru kamu berperan jadi presiden. Enak jadi dosen tinggal merintah-merintah kerja. Kita itu loh yang mikir. Loh iya memang dia jadi dosen. Kamu mikirnya di posisi mahasiswa, jangan di posisi dosen. Dulu dosennya waktu jadi mahasiswa juga stres kayak kamu. Ya. Jadi segalanya satu alam semesta ini, harmonis. Demikian juga keindahan. Sama kayak tadi, yang disebut indah itu yang sesuai track. Manusia itu indah kalau dia jadi manusia. Tidak jadi robot, tidak jadi Tuhan, tidak jadi benda, tidak jadi hewan. Ketika dia jadi hewan pasti jelek. Sama, hewan jadi manusia pasti juga jelek. Tidak pantas. Kan sering ya ada hewan dilatih kayak manusia kayak di film-film itu. Ya di film sih. Kalau asli ada hewan kayak gitu malah jelek. Tidak pantas. Yang pantas kayak manusia ya manusia. Kamu juga begitu. Kalau aktingmu kayak hewan tiap hari, ya tidak manusiawi, tidak indah. Kayak misalnya apalah, mengumbar hawa nafsu, itu kan kebinatangan. Kan tidak indah. Entah nafsu apa aja, coba dilihat. Pasti tidak indah. Jadi keindahan itu ada ketika segalanya sesuai porsi, proporsi, dan fitrahnya masing-masing. Dan katanya Plotinus, beauty is rather a light that plays over the symmetry of things than that symmetry itself. Jadi keindahan itu
lebih pada cahaya yang bekerja dalam sesuatu yang seimbang dibandingkan keseimbangan itu sendiri. Indahnya di mana kalau kita harmonis? Kalau kita harmonis, itu menunjukkan keberadaan Tuhan, menunjukkan cahayanya Tuhan. Di situ, bukan di harmoninya. Kamu jadi mahasiswa yang benar dapat nilai E padahal sudah belajar. Indahnya bukan pada E, tapi ketika kamu mewujudkan sunnatullah, hukum Allah, keinginan Allah, di situ ada cahaya. Itu maunya Plotinus. Indahnya bukan kamu dapat istri cantik, tapi indahnya bahwa kamu mengikuti fitrahmu untuk menikah. Dan itu cahaya dari Allah. Jadi beauty is rather a light that play over the symmetry of things than that symmetry itself. Jadi indahnya dari cahayanya, tidak pada barangnya. Ketika segala sesuatu memuat cahayanya Allah dan menghidupkan cahayanya Allah ini, dia jadi indah. Kalau kamu cakep, itu karena dalam dirimu ada pancaran ketuhanan. Buktinya apa? Ketika rohmu lepas, tinggal jasadmu saja, secakep apapun kamu, gak ada yang bilang mayat itu cantik luar biasa. Tetap dianggap mayat. Kamu disuruh tidur, kamu ampun-ampun. Padahal waktu hidupnya, ketika rohnya masih ada, kamu mimpi-mimpi membayang-bayangkan. Duduk sama dia sudah sewenang, apalagi tidur. Tapi begitu cahaya ini hilang, jangankan tidur, duduk aja kamu pengen minggir-minggir. Secakep apapun itu dia. Jadi beauty is rather light that play over the symmetry. Ini perintahnya Plotinus. Withdraw into yourself and look. Ayo sekarang kita mundur ke dalam diri kita. Sudah terlalu lama kita keluar dari diri kita sehingga kehilangan banyak hikmah yang ada dalam diri kita sendiri. Ayo kita mundur bareng-bareng, kita lihat ada apa dalam diri kita. Terlalu lama kita membaca orang lain, memvonis orang lain, menilai orang lain. Saatnya kita nilai diri kita sendiri. Saatnya sibuk dengan diri kita sendiri. Withdraw into yourself and look. Ini kalimat terakhirnya Plotinus sebelum meninggal. Di depan muridnya. I am striving to give back the divine in myself to the divine in the all. Aku sedang berusaha mengantarkan, mengembalikan Tuhan yang ada dalam diriku kepada Tuhan dari segalanya, Tuhan di dalam segalanya. Itu kalau pakai bahasa Arab mungkin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma pakai mulutnya Plotinus, jadi bahasanya itu I am striving to give back, itu bahasanya Plotinus. Ya boleh kamu coba nanti kalau ada berita meninggal bapaknya ini, terus I am, ya itu. Kan sekarang begitu, kalau ada yang meninggal kan kamu perlombaan mengucapkan innalillahi. Itu sekali-sekali pakai innalillahi kayak Plotinus. I am striving to give back the divine in myself. Oke. Ya, mungkin di antara orang-orang pinter yang makomnya mendekati wali itu kan biasanya memang sadar bahwa hidupnya sudah mau berakhir. Antara lain Plotinus. Makanya dia bisa ngomong semacam ini pada murid-muridnya. Oke, alhamdulillah Yunani kuno sudah berakhir. Bulan depan, saya masih mikir-mikir sejak tadi enaknya apa. Baru ingat kalau bulan depan April. Ya sudahlah, April kita ambil untuk bulannya perempuan. Ya, bulan depan kita ngomong perempuan lagi. Kalau dulu kan filosof perempuan, sekarang perempuan yang ngomong tentang perempuan. Bahasa kampusnya kadang disebut feminis. Ya, cuma tokohnya tidak harus persis kayak di kampus ya. Ada 4. Minggu pertama kita temui
tokoh yang paling bertanggung jawab melahirkan gerakan besar yang namanya feminisme di Barat. Bukunya jadi inspirasi di Eropa dalam gerakan-gerakan besar tahun 60-an. Filosof namanya, perempuan namanya Betty Friedan. Dia yang nulis Feministik, yang buku ini mempengaruhi banyak sekali tokoh feminis. Yang kedua, nanti minggu kedua kita temui yang muslim. Kita temui Fatimah Mernissi yang masa kecilnya hidup di harem. Minggu ketiga kelihatannya sudah deket-deket tanggal 21. Kita temui yang di Indonesia ya, idolamu, Ibu kita Kartini. Ya kita cek lagi, kita buka-buka lagi surat-suratnya yang luar biasa. Terakhir, minggu terakhir, saya nyarinya agak susah, tapi saya ingin ngomong sastrawan perempuan Mesir, luar biasa. Nawal Saadawi. Jadi 1 bulan ke depan kita ketemu ibu-ibu. Iyalah, perempuan statusnya yang paling kita hormati, paling mulia kan ibu-ibu. Jadi saya lebih nyaman menyebutnya ibu-ibu. Minggu pertama kita ketemu di Barat, ketemu Betty Friedan. Minggu kedua kita ketemu Fatimah Mernissi. Minggu ketiga kita ketemu ibu kita Kartini. Dan minggu terakhir kita ketemu Nawal El Saadawi. Oke, itu bulan April yang akan datang. Alhamdulillah selesai. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bissawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.